Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, Perintah yang mana? kata Yesus, Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Selamat pagi adik-adik semua. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Senang bisa kembali bersama di pelajaran kedua dengan judul Aku Tidak Terikat Harta. Yang diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah siapkan kami ketika Tuhan memimpin kami sepanjang malam tadi Tuhan itu mengingat dan pada pagi ini kami dapat bangun dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan kesehatan yang memberikan Tuhan kepada kami sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan mengingatkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pelajaran bagi kami di dalam kami bertumbuh untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari tentang kekayaan? Apakah kalau suatu saat adik-adik punya uang sedemikian banyak, apa yang harus kita lakukan? Atau apakah adik-adik punya cita-cita untuk menjadi kaya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang salah sebagai anak Tuhan? Nah, lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap kekayaan tersebut. Nah, adik-adik, nanti teman kita Esra dan teman kita Joshua akan berbicara tentang kisah seorang pemuda, dan kemudian kita akan mendengar juga Pastor Alex akan memaparkannya lebih detail, dan kemudian akan ditutup oleh Joshua dengan kesimpulan dan ayat hafalan. Silakan Esra. Dari bahan Alkitab Matius 19 ayat 16 sampai 26, profil pemuda yang datang dan bercakap-cakap dengan Yesus adalah seorang pemimpin, masih muda, seorang yang banyak hartanya, seorang yang taat pada hukum Taurat, dan ia punya penilaian bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan. Dari data tersebut, kita tahu bahwa pemuda tersebut adalah seorang yang kaya dan mapan. Walaupun begitu, ia tetap merasa perlu datang kepada Yesus karena ia merasa masih ada sesuatu yang kurang, yaitu ia tidak memiliki kehidupan yang kekal. Ketika terjadinya tanya jawab dengan Yesus, Yesus suka dengan pemuda ini, tetapi Yesus melihat ada sesuatu di dalam pemuda ini. Ketika Tuhan berbicara dalam Matius 19 ayat 21 yang berbunyi, "Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Ternyata pemuda ini menolak tawaran Yesus. Lalu pemuda ini pergi. Kekurangan anak muda ini adalah ia begitu terikat dengan harta yang ia miliki.
Nah adik-adik, mari kita dengarkan dari Pastor Alex pelajaran ini lebih detail. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas Alkitab untuk renungan kita kali ini adalah dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tema yang akan kita renungkan adalah tidak terikat pada harta. Ayat emas kita adalah dari Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Di ayat 21 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada orang muda yang kaya. Mari kita pusatkan perhatian kita kepada frasa segala milikmu dan frasa harta di surga. Dari ayat ini, secara tersirat dan dari konteks Alkitab, kita melihat bahwa segala milikmu yang ada di dunia ini, di dalam konteks ini, bukanlah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan harta di surga. Kita akan mempelajari mengenai harta di surga ini lebih dalam lagi di Matius pasal 6. Sebelum itu, mari kita lihat bersama kata harta di sini. Di dalam bahasa Yunani-nya adalah thesauros, yang di bahasa Inggriskan menjadi treasure, sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ini bisa berupa benda seperti rumah, kendaraan, bisa berupa keberadaan sosial seperti reputasi, gelar akademi, gelar kebangsawanan, bisa berupa keberadaan jasmani maupun rohani seperti kecantikan, ketampanan, kepandaian, kesolehan, bisa berupa sesama manusia seperti suami, istri, bahkan anak, dan masih banyak lagi yang termasuk dalam kata thesauros ini. Mari kita lihat lebih jauh apa yang dimaksud dengan harta di surga dan harta di bumi menurut firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 19, 20, dan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari ayat-ayat ini kita melihat thesauros adalah sesuatu yang dipentingkan oleh hati, yaitu sesuatu yang dikumpulkan oleh hati. Jika hati itu mengumpulkan harta di bumi, maka hati itu perhatiannya ada di bumi. Jika hati itu mengumpulkan harta di surga, maka hati itu perhatiannya ada di surga. Di ayat 22 dan 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Secara tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan thesauros adalah sesuatu yang dipentingkan oleh mata. Dalam konteks ini, mata di sini adalah mata rohani. Salah satu penafsiran dari mata rohani adalah jiwa. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui ada mata yang baik, jiwa yang baik, yaitu jiwa yang mementingkan atau percaya pada Yesus. Jiwa semacam ini ada di dalam tubuh yang terang atau tubuh yang kudus. Mereka yang memiliki jiwa yang seperti ini mengumpulkan harta di surga. Namun ada juga mata yang jahat, jiwa yang jahat. Jiwa yang semacam ini mementingkan atau percaya pada segala sesuatu selain Yesus. Jiwa ini berada di dalam tubuh yang gelap, tubuh yang tidak kudus. Tubuh yang memiliki jiwa yang semacam ini dikatakan tubuh itu mengumpulkan harta di bumi. Di ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita melihat di sini bahwa thesauros ini adalah sesuatu yang diabdi oleh manusia.
Kata mengabdi di sini ditafsirkan sebagai beriman. Ada mereka yang mengabdi atau beriman kepada Allah, ada mereka yang mengabdi atau beriman kepada Mamon. Mereka yang mengabdi kepada Allah, mereka mengumpulkan harta di surga, sementara mereka yang mengabdi kepada Mamon, mereka mengumpulkan harta di bumi. Adapun atribut atau karakteristik dari harta di surga dan harta di bumi adalah seperti yang tadi disampaikan di ayat 19 sampai 21. Harta di bumi karakteristiknya bisa rusak, bisa dibongkar atau diambil alih secara paksa, bisa dicuri, bisa hilang. Harta yang semacam ini adalah harta yang sementara. Adapun harta di surga tidak bisa rusak, tidak bisa dibongkar, tidak bisa dicuri. Harta yang semacam ini adalah bersifat kekal. Pertanyaan yang banyak diajukan adalah, bagaimana saya mengetahui bahwa harta yang saat ini saya miliki ini adalah harta di bumi atau harta di surga? Mari kita renungkan hal ini berdasarkan Matius 6 ayat 22, 23, dan 24 tadi. Mengenai benda, contohnya uang. Apakah uang ini menjadikan seluruh tubuhmu terang atau kudus atau tidakkah? Dari konteks renungan kita dan konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang dapat menjadikan seluruh tubuhmu terang, seluruh tubuhmu kudus. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan jelas Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal ini. Jadi kalau uang yang Anda miliki itu membuat hidup Anda tidak kudus, misalkan Anda memperolehnya dengan cara yang tidak kudus seperti korupsi, atau Anda mempergunakannya dengan cara yang tidak kudus seperti berfoya-foya dengan uang itu, maka uang yang Anda miliki itu adalah harta di bumi. Uang yang Anda miliki itu bisa menjadikan seluruh tubuh Anda gelap. Berdasarkan ayat 24, apakah uang itu membuat Anda mengabdi kepada uang atau mengabdi kepada Allah-kah? Dari konteks Alkitab dan konteks nas yang kita sedang renungkan, kita mengetahui hanya Allah lah yang layak diabdi. Keluaran 20 ayat 3 dan 5, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan pengabdian, penyembahan kita hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan. Kalau uang milik Anda itu membuat Anda menjadi mengabdi kepada uang, maka uang milik Anda itu adalah harta di bumi. Uang milik Anda itu menyebabkan Anda mengabdi kepada ilah lain, mengabdi kepada Mamon. Mari kita renungkan satu lagi, yaitu sesama manusia. Ambil contoh anak. Apakah anak yang Anda miliki dan Anda cintai itu menjadikan seluruh tubuh Anda terang atau gelapkah? Apakah atas nama anak Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak kudus? Maksudnya apakah Anda memperlakukan anak Anda sedemikian rupa sehingga apapun yang dimaui oleh anak Anda turuti, meskipun kemauan itu Anda tahu betul adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda menuruti kemauan anak Anda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Anda sedang melakukan tindakan yang tidak kudus, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu anak kita tidak bisa menjadikan tubuh kita terang, tidak bisa menjadikan kita kudus. Sejauh apapun kita sayang pada anak kita, tidak bisa dia menjadikan kita kudus atau benar di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadikan kita kudus, menjadikan tubuh kita terang, seperti yang disampaikan di Yohanes 8 ayat 12. Dengan demikian, jika anak Anda perlakukan salah satunya dengan mengikuti apapun yang anak Anda kehendaki, padahal kemauan anak Anda itu jelas-jelasan melanggar firman Tuhan, maka anak Anda itu menjadi harta di bumi.
dan bisa menjadikan seluruh tubuh Anda gelap, menjadikan tubuh Anda tidak kudus. Berdasarkan ayat 24, apakah anak Anda itu menjadi sesuatu yang Anda puja-puja, sesuatu yang Anda abdi? Keluaran 20 ayat 3 dan 5 dengan jelas mengatakan hanya Allah lah yang layak dipuja-puja dan layak diabdi. Jadi kalau Anda memperlakukan anak Anda sebagai sesuatu yang tidak mungkin bersalah, Anda begitu memuja atau menyayangi anak Anda sedemikian rupa, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak Anda katakan itu betul, maka anak Anda itu menjadi harta di bumi yang bisa menjadikan Anda mengabdi pada ilah lain. Ilah lain di sini adalah anak Anda itu sendiri. Kita sudah merenungkan bagaimana suatu kepemilikan, suatu thesaurus itu atau sesuatu yang berharga yang ada di dalam kehidupan Anda itu menjadi harta di bumi atau harta di surga. Biasanya setelah mendengarkan renungan mengenai harta di bumi dan harta di surga berdasarkan ayat 22, 23, dan 24 tadi, jemaat akan mengetahui harta di bumi itu seperti apa. Tapi harta di surga perlu ada penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan untuk harta di surga ini kita akan merenungkannya dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mari kita perhatikan lebih mendalam frasa pada sesuatu yang tak tentu, melainkan pada Allah. Berbuat baik, mengumpulkan suatu harta di waktu yang akan datang, dan hidup yang sebenarnya. Dengan memakai salah satu penafsiran dari keenam frasa tadi, dan dengan melihat konteks seluruh Alkitab, maka ayat 6 ini bisa kita kontekstualisasikan sebagai berikut. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan berharap pada harta di bumi, seperti kekayaan, melainkan pada harta di surga. Peringatkanlah agar mereka itu percaya pada Tuhan Yesus dan mengabdi, menyembah Tuhan, dan dengan demikian mengumpulkan harta di surga sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai keselamatan, kehidupan yang kekal. Dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19, dan dari konteks Alkitab kita mengetahui secara tersirat dan tersurat bahwa harta di surga di sini adalah Tuhan Yesus, keselamatan yang datangnya dari Tuhan, kehidupan kekal yang adalah dari Tuhan. Dengan demikian, yang dikatakan oleh firman Tuhan yang sedang kita renungkan ini, berdasarkan Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Untuk beroleh harta di surga, seseorang harus melepaskan segala miliknya, segala hartanya di dunia. Baru setelah itu yang bersangkutan dapat datang ke Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Reaksi yang saya dengar dari jemaat atas Matius 19 ayat 21 ini sama seperti reaksi dari murid-murid Yesus yang disampaikan di Matius 19 ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Dengan kata lain, murid-murid Tuhan Yesus ini menyampaikan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, mana mungkin seseorang dapat menjual segala miliknya? Mana mungkin seseorang dapat melepaskan seluruh hartanya untuk memperoleh harta di surga itu?"
Bukankah begitu yang kita katakan kepada Tuhan Yesus mengenai memiliki harta di surga ini? Tuhan, tidak mungkin saya melepaskan segala kepemilikan saya di dunia. Tidak mungkin saya menjual segala harta benda saya di dunia untuk harta di surga. Sebelum Anda menjadi patah semangat atau menyerah, mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka, yaitu murid-muridnya, dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi Tuhan Yesus sendiri memfirmankan bahwa untuk harta di surga ini, manusia tidak mungkin memperolehnya dengan manusia itu melakukan sesuatu atas kemauan, atas kemampuan, atas kepandaian dari manusia itu sendiri. Dengan demikian, kelanjutan dari firman itu adalah tidak mungkin manusia datang dan mengikut Tuhan Yesus atas kemauan, atas kemampuan, atas kepandaiannya sendiri. Matius 16 ayat 24 menjelaskan lebih jauh mengenai mengikut Tuhan Yesus ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya tidak mungkin orang menyangkal dirinya sendiri. Tidak mungkin seseorang memikul salibnya atas kemauan, atas kemampuan, atas kepandaiannya sendiri, atas apapun juga yang dimiliki oleh manusia itu. Tidak mungkin manusia melakukan itu. Jadi Pak Pendeta, saya nggak ada harapan dong untuk memperoleh harta di surga. Artinya saya nggak ada harapan dong untuk memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh keselamatan. Tunggu dulu, Tuhan Yesus belum selesai dengan kalimat yang difirmankannya itu. Selanjutnya difirmankan oleh Tuhan Yesus, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dalam hubungannya dengan harta di surga, Tuhan dan hanya Tuhan saja yang dapat memberikan harta di surga kepada manusia. Hanya Tuhan yang dapat memampukan manusia, membuat manusia untuk menyangkal dirinya, untuk memikul salibnya, untuk mengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus menjabarkan ini sebagaimana firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13. Aku, Rasul Paulus, dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia, melalui Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Penafsirannya adalah Rasul Paulus dapat memiliki harta di surga, dapat menyangkal dirinya, dapat memikul salibnya, dan dapat mengikut Tuhan Yesus. Karena melalui Tuhan Yesus sendiri, Rasul Paulus melakukan semua itu. Dan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Rasul Paulus melalui Roh Kudus-Nya lah yang memampukan Rasul Paulus, memberi kekuatan kepada Rasul Paulus untuk itu. Jadi Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya tidak terikat pada harta? Yang dimaksud harta di sini tentunya harta di bumi. Mari kita renungkan apa jawaban yang terbaik bagi pertanyaan ini, sebagaimana disampaikan di Matius 19 ayat 26 oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi jelas untuk menjawab pertanyaan ini adalah mengetahui dari konteks Alkitab dan dari konteks nas yang kita renungkan kali ini, bahwa harta di surga adalah keselamatan, adalah kehidupan kekal, adalah Yesus Kristus itu sendiri. Artinya kalau Anda mau memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan, Anda harus memiliki harta di surga, bukan memiliki harta di bumi yang dapat menyebabkan Anda tidak kudus, yang dapat menyebabkan Anda untuk menyembah ilah lain selain Tuhan. Sedangkan harta di surga ini tidak mungkin Anda peroleh dengan kekuatan Anda sendiri sebagai manusia. Maka janganlah terikat pada harta di bumi. Demikian pula mengetahui dari konteks Alkitab dan dari konteks nas yang kita renungkan kali ini, bahwa hanya Allah lah, hanya Tuhan lah yang dapat memberikan harta di surga kepada Anda, kepada manusia, yang dapat memberikan keselamatan, yang dapat memberikan kehidupan yang kekal. Bukan sesuatu yang ada di bumi, bukan milik Anda yang ada di bumi.
maka janganlah terikat pada harta di bumi. Jangan terikat pada uang Anda, jangan terikat pada istri atau anak atau suami Anda, jangan terikat pada ketampanan atau kecantikan Anda. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan harta di surga, artinya hanya Tuhanlah yang dapat memberikan Anda kehidupan yang kekal, keselamatan, maka pertanyaannya adalah apakah Tuhan ada di dalam Anda, ada di dalam kehidupan Anda? Kita mengetahui dari konteks Alkitab, Tuhan hanya akan berada di dalam Anda, berada di dalam kehidupan Anda, apabila Anda memiliki Tuhan Yesus. Penerapan pertama, berdoalah memohon kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan jika Anda sudah mengetahui siapa Yesus Kristus itu, pertanyaannya adalah apakah Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan Anda? Artinya, apakah Anda memperlakukan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan? Jika ini belum Anda lakukan, penerapan kedua adalah berdoalah memohon kepada Roh Kudus untuk membuat Anda selalu takut akan Tuhan, patuh akan Tuhan, termasuk pada saat Anda melanggar firman Tuhan. Anda memohon ampun pada Tuhan dan bertobat. Penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah apakah Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita sungguh-sungguh berkarya di dalam diri kita sehingga Roh Kudus itu berbuah-buah. Penerapan terakhir ini adalah berdoalah memohon kepada Roh Kudus untuk membuat Anda menghidupi firman Tuhan. Artinya membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Dengan begitu Roh Kudus yang ada di dalam Anda berkarya, berbuah-buah dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita semua anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini, tentunya dengan kekuatan dari Roh Kudus, maka Tuhan kita dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan dari Joshua. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah memiliki harta bukanlah suatu dosa. Yesus menghendaki agar orang percaya memiliki pandangan yang benar terhadap kekayaan, sehingga hidup kita tidak terkait dan dikendalikan oleh kekayaan tersebut. Ayat hafal minggu ini Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Surga mengat tentara tidak merusak dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Adik-adik sekalian, kita sudah dengar lengkap tadi apa yang kita pelajari tentang aku tidak terikat harta ini. Adik-adik, saya ingatkan kembali kepada kita sekalian, tetap setialah di dalam persembahan atau juga mungkin adik-adik memberikan perpuluhan, dan silakan transfer ke rekening ini. Oke adik-adik, kita akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang berguna bagi kami. Bagaimana kami harus memandang uang, memandang kekayaan, atau memandang kecukupan di dalam kehidupan kami. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kami yang boleh kami pelajari dan boleh kami pegang sebagai satu kebenaran, sehingga kami bisa menyikapi semuanya dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini Bapa, dan terima kasih juga karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik.